TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kejaksaan di Purwokerto yang mewakili pada siang hari ini diwakili langsung dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bapak Endar. Yang saya hormati Camat Batu Raden beserta jajarannya. Yang saya hormati Kapolsek Batu Raden. Yang saya hormati dan Ranil Batu Raden. Yang saya hormati Kepala Desa Bandar, Sekretaris Desa Bandar beserta para perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta para anggotanya. Yang saya hormati Ketua Lembaga, Ketua RT, Ketua RW se-Desa Bandar yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan dan merupakan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di aula Balai Desa Bandar dalam rangka penandatanganan perjanjian sewa tanah kas desa Bandar antara pemerintah Desa Bandar Kecamatan Batu dengan PT Bumi Bandar Buana. Bandar 18 Desember 2023. Perkenalkan saya selaku pembawa acara akan menunjukkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima pengarahan, yang keenam pembacaan rancangan perjanjian sewa tanah kas desa antara pemerintah Desa Bandar dengan Direktur PT Bumi Bandar Buana. Cara selanjutnya penandatanganan perjanjian sewa 10 penutup dan selanjutnya prosesi foto bersama dan iklan pertama. Baiklah, mengingat waktu yang sudah siang, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Hamdi Isai. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dari kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena Engkau yang Maha Mulia dan tajahkan tangan kehadiran-Mu ya Rahim, karena Engkau yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah melimpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hadir dalam acara penandatanganan perjanjian sewa tanah khas desa antara pemerintahan desa Padat dengan PT Bumi Padat Buana. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini membawa barokah dan ridho. Ya Allah Tuhan semesta alam, kami semua bertekad untuk selalu berbuat kesejahteraan masyarakat menuju desa Padat yang maju, mandiri, sejahtera. Untuk itu ya Allah, luruskan niat kami dalam membangun desa Padat yang tercinta ini. Limpahkanlah ya Allah kepada kami ketepatan melangkah kebenaran dalam pemanfaatan aset desa sewa ini untuk kesejahteraan bersama. Ya Allah, ya Aziz, ya Muhammad, limpahkanlah selalu karunia kesehatan, kekuatan dan keteguhan hati untuk kepala desa kami, Bapak Rasito, telah memimpin dan membawa desa Padat ini mencapai cita-cita mulia, yaitu mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera sebagai upaya peningkatan kesejahteraan menuju desa yang beratur, thayyibatun warahmatullahi. Ya Allah, ya Rahmanul Rahim, terangilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah keilmuan dan keterampilan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kesalahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah Tuhan ya Amin, ya Mujibus Sa'ilin, jadikanlah kegiatan ini sebagai proses unggul untuk kemajuan, kejayaan, kemuliaan masyarakat kami. Jadikanlah setiap pekerjaan menjadi mudah. Jadikanlah setiap yang timbul menjadi berkah. Jadikanlah setiap langkah menjadi kunci kesejahteraan masyarakat kami, masyarakat desa Padat. Ya Allah, ya Allah, ya Fatur, ya Wahab,
Engkau telah memberkati bumi desa Bandan ini dengan segala karunia. Bimbingkanlah kami agar mampu merawat kebinekaan ini dengan sepenuh hati. Jernihkanlah pikiran dan hati kami untuk memahami makna kesulitan, agar dengannya kami dapat meraih kedamaian dan kerukunan dalam bumi pertiwi ini. Ya Allah, ya Ghafar, ya Syahur, wahai Zat yang suka memaafkan, ampunilah hilaf dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin dan pejuang pendahulu kami. Bimbingkanlah kami menuju jalan ridho-Mu dan muliakanlah kami dengan hidayah-Mu. Terimalah amal dan ibadah kami dan mereka semua, karena Engkau Maha Pengampun dan mengabulkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua yang telah disampaikan oleh Bapak Kamil Zai. Untuk selanjutnya sambutan yang pertama dari Kepala Desa Pandak kepada Bapak Kasih Bupati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati dan saya banggakan Bapak Camat Bupati beserta para kasih, yang saya hormati dan saya banggakan narasumber Bapak Negara dari Desa Seperti Purwokerto, Semeru, Medan, yang saya hormati dan Bupati yang nanti saya bupati Semeru, Pak Kami, yang saya hormati dan saya banggakan Kapolsek Bupati yang diwakili oleh Pak Mindi, Semeru ini, yang saya hormati Ketua BPD beserta para BPD
Solo. Yang kedua, kami juga berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat. Yang pertama, proses BPS dari lama kemarin surat bupati menyampaikan bahwa boleh diizinkan untuk sewa. Ini juga dinilai berkat daripada dukungan dan kebijakan Pemda yang memberikan informasi bisa disewa, makanya kami langsung mengadakan koordinasi dengan tim kabupaten, minta pendampingan, dan pada akhirnya pelaksanaan kegiatan lelang sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 15 Desember 2023 yang digunakan oleh PT Bumi Padakbana di bawah pimpinan Ibu Sulastri Yulianti Ningsih. Dan mudah-mudahan hari ini juga sudah ada kesepakatan dengan Direktur PT Padakbana ini. Hari ini akan dilaksanakan penandatanganan didampingi disaksikan oleh semua pihak, termasuk dari kejaksaan, dari Pemda, dari Forkopimda, dari BPD, dan dari semua yang ada di sini adalah untuk mewakili daripada menyaksikan jalannya daripada penandatanganan supaya barokah bisa bermanfaat buat masyarakat kepada. Oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Karapin, kepada Pak Kapolsek yang diwakili BPD dan semua lembaga dan yang hadir di sini yang sudi memberikan waktunya dari kesibukannya meluangkan waktu untuk menyaksikan acara ini. Kami terima kasih dan mudah-mudahan kita semua kita nanti dengan ibadah dan tercatat sebagai amal soleh. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan kepada Bapak Edgar, Pak Jaksa maupun Pak Camat bahwa kegiatan daripada ini adalah didasari dari Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pemanfaatan aset desa. Di situ ada 4 daripada pemanfaatan yang ada satu yaitu sewa. Nah, pada hari ini kita lakukan sewa karena apa? Karena memang ada peluang dari Pemda untuk mengizinkan disewakan dari sewa. Yang sehingga harapan kami dengan sewa ini, satu, pemerintah desa langsung mendapatkan PAD untuk penyelenggaraan pemerintahan, termasuk untuk bayar taksi, untuk bayar mungkin bantuan kepada Pak RT dan tempat lain, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa akan semakin sempurna. Yang kedua, memberikan kesempatan kerja. Kenapa? Dari awal sampai sekarang kita masih komitmen bahwa rencana itu dikerjasamakan untuk wahana wisata. Ternyata si penyewa ini juga sudah profesional di bidangnya. Kenapa? Yang punya PT Padakbana ini termasuk juga yang punya Green, punya The Forest, dan memang sudah puluhan tahun sebagai pengusaha di bidang jasa wisata, sehingga tidak salah apabila kemarin beliau berani memberikan harga yang tinggi. Yang ketiga, memberikan kesempatan usaha. Kita sudah ada komitmen dengan penyewa bahwa apabila nanti digunakan untuk wisata, juga tenaganya itu diprioritaskan dari warga desa, kecuali yang ahli yang memang di mana desa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada UMKM dikasih tempat untuk berjualan di sana. Dan tiga hal inilah yang menjadikan angan-angan kita, angan saya sebagai kepala desa, bagaimana menciptakan masyarakat pangan ini untuk sejahtera. Ya, oleh karena apa? Memberikan lapangan usaha, memberikan lapangan kerja, membangun sarana prasarana, dan memberikan kesejahteraan semua desa. Desa melakukan apa? Karena tidak hanya punya pendapatan dari pusat, yaitu berupa APBD dan dana desa, tapi kita bisa dengan undang-undang desa nomor 6 tahun 2012, desa bisa berinovasi. Inilah bukti salah satu inovasi dengan adanya undang-undang desa Padak yang punya paling-paling pendapatan hanya 150 juta, sekarang hampir 1 miliar paling ini dibayar. Dan kemarin tahun 2017 kita sudah mendapatkan 1,5 miliar. Ini sebagai bukti bahwa dengan adanya undang-undang desa ini betul-betul bisa meningkatkan daripada derajat harga martabat para warga desa. Karena itu, harapan kami para keluarga RW, mari kita bersama-sama bersemangat untuk membangun desa bersama dengan kepala desa. Kepala desa itu punya hubungan yang banyak, tapi tidak mungkin akan bisa
1 hektar Pak. Ya, 1 hektar dulu yang disewa 4 juta, tapi begitu kita kerjasama dengan wisata kita disewa 80 juta. Cuma karena kopi turun menjadi 50 juta karena apa tidak ada penduduk. Mudah-mudahan saya juga akan naik. Kita punya tanah juga kita bangun untuk penduduk BLK. Karena kerjasama dengan pabrik itu ada ukuran 20-30 juga memungkinkan pendapatan di desa dan memungkinkan adanya karyawan yang ratusan. Sementara untuk kegiatan olahraga. Kita punya ruangan itu sudah setting. Kita sudah bangun TK ibunya hanya 15 orang, sekarang sudah 40 orang anak. Ini artinya apa? Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan kesehatan masyarakat dan bidang kesehatan pendidikan maupun kesehatan pendidikan pendapatan. Ini semua adalah apa? Merupakan visi-misi kepala desa yang tertuang dalam RPJMD, TKP dan sektor dimasukkan dalam APBD. Insya Allah Pandak tidak hanya sebagai motor penggerak, tapi juga realisasinya kalau ini bisa dua-duanya terlaksana akan betul-betul real. Kalau kemarin ada konsep-konsepnya, kita bisa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, saya diundang kemudian ke Magelang. Kalau Magelang itu merupakan juara nasional, kedua kalau tidak salah, dan juga gol internasional. Dulu itu Pak Sribadi di Magelang Pak tahun 2018. Nonton di sini sekarang sudah maju. Termasuk desa di Aji Barang itu yang ada keteknya itu juga kesini dibandingnya. Kita sudah diundang kemana-mana, sampai ke Padang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kemendes. Hanya sebagai apa? Hanya sebagai desa menuju desa mandiri. Konsep kita sudah dipakai di mana-mana, tapi Padang terkendala satu, yaitu tanah pokok yang kira-kira 10 hektar bisa dilakukan. Dan hari ini alhamdulillah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa atas izinnya mudah-mudahan bisa terlaksana perjanjian kerjasama sewa ini dengan PT Padang Kota bisa masa. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang semata-mata untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan perangkat desa, tapi juga untuk kepentingan masyarakat. Kenapa? Sekarang itu pokok bukan melekat di perangkat desa, tapi sudah masuk di kas desa. Cuma diproseskan adalah menurut Permendagri, PP 47 pasal 100 bahwa tanah itu adalah memang tanah kas desa itu bisa dikelola untuk menambah penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Namun masih kebanyakan melekat di desa. Cuma Padang sudah masuk langsung ke rekening, tidak langsung dipakai oleh masing-masing perangkat. Padang adalah termasuk bukti bahwa Padang ini patuh sama undang-undang. Saya kira hanya Padang pertama kalinya langsung dimasukkan ke kas desa di tahun 2017. Yang lainnya belum. Oleh karena itu kepada BPD kami sebagai masih dan BPD masih awasis dan BPD juga paham sehingga motor bergerak daripada tertib administrasi adalah ditingkatkan. Cuma karena kendala itulah kami masih agak terseok karena mudah-mudahan dengan ini kami minta kekompakan daripada perangkat desa, para lembaga BPD. Kenapa? Kita semua sudah goal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program desa, tinggal bagaimana semua ada cara yang lebih baik dan membuat desa menjadi desa. Saya kira yang saya sampaikan tadi kepada Pak Hingga, satu sesat dan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan pengarahan dari baik Pak Laman maupun dari tahun ini akan menambah kita supaya lebih semangat lagi dalam rangka membangun desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan kepada desa Padang Kepala Cito. Untuk selanjutnya sambutan sekaligus pengarahan dari Bapak Camat Kota Raja kepada Bapak Sunarno di Bersilangan. Kalau saya juga disini boleh ya, karena di Bima itu saya sudah berkali-kali kasih pada bos ini saya sambil duduk sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat. Tim dari Kejaksaan di Purwokerto yang diwakili oleh beliau Mas Enggar, jaksa muda yang hebat. Matur nuwun rawuhnya, selamat datang di Kecamatan Batu Raden, Beberapa
yang ketua yang beserta anggotanya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Pada, semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat, salah satunya dalam nikmat sehat, sehingga pada pagi hari kita bersilaturahmi dalam keadaan sehat, dalam acara yang mungkin tidak mungkin lagi ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa Padang. Perlu saya sampaikan sehubungan dengan aset desa di Padang ini perjuangan yang luar biasa. Waktu saya masuk ke sini, ini belum ada pengakhiran sehubungan dengan hidup pikuk aset desa Padang. Waktu itu dengan Kemudian dan alhamdulillah melalui kerjasama yang baik difasilitasi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto, Mas juga ikut di dalamnya sebagai timnya, akhirnya bisa diakhiri. Yang seharusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa mencari investor baru. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau Pak Marsito ini percayalah, karena saya mengawal terus Ketua BPD sebelum kasih bosan hubungan dengan investor, karena sikap kehati-hatian kami, ya, sikap kehadiran Pak Kades, Ketua BPD terkesan lambat. Karena apa? Jangan sampai kita nanti ada kesalahan di kemudian hari. Di tahapan-tahapan banyak kita sudah lalui. Dan ending terakhir lah, saya nggak perlu cerita banyak panjang lebar yang berjuang. Ending terakhir hubungan dengan sewa. Ini mungkin yang pertama, Bapak. Sewa, perjanjian sewa dibahas langsung oleh Kabak Buku, Kepala Dinsos Permades, Inspektorat PU, ya. Hubungan dengan perjanjian, draft perjanjian. Dan ini nanti akan saya jadikan juga untuk contoh untuk desa lain. Artinya memang menjadi perhatian khusus. Menurut saya sehubungan dengan aset Padang yang luar biasa sekitar 12 hektar kurang dikit. Ini memang kayak akuarium. Banyak orang yang melihat. Ya, khawatirnya orang yang tidak tahu apa-apa memastikan sesuatu yang bisa menjadi fitnah di situ. Paling tidak tahapan-tahapan yang sudah lalui, terus dukungan dari semua stakeholder jauh-jauh dari atas kita laksanakan. Nah, paling tidak ini meminimalisir terjadinya kesalahan. Walaupun itu juga tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, tapi paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi jangkanya bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Nah, ini sehubungan dengan tadi disampaikan oleh Pak Kades, ya, ini sudah ada pemenangnya. Pemenangnya adalah PT Bumi Padang Buana yang akan menyewa. Ini sudah dikasih tahu belum untuk nilainya? Sudah tahu belum Pak? Ya, nilainya lumayan besar. Lumayan besar, ada 2 tempat, 2 barat dan timur. Nah, ini tahap pertama, nanti yang barat. Nanti mendengar informasi nanti yang timur di bulan Januari. Nanti ada. Ini adalah suatu hal keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa Padang dan BPD. Karena beliau yang awal terus-menerus tidak bosan-bosannya sampai dengan emosi di waktu BPD. Karena seolah-olah di ping-pong sana sini ya, padahal tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya harus bahagia di sini. Ya, bagaimanapun juga aset Desa Padang ini sudah disewa yang tentunya nanti akan menghasilkan. Nanti untuk perangkat desa ini harus meningkatkan kinerja selama 6 tahun. Panjenengan mungkin prihatin ya, 6 tahun atau 5 tahun. Nah, walaupun itu nanti tidak butuh kesejahteraan panjenengan semuanya, tapi sebagian kecil itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Marsito, hubungannya bisa dimanfaatkan untuk tamsil ya, tamsilnya. Tapi tidak ada aturan mainnya di situ. Kalau Pak Marsito mungkin
ya seringan bawa pesawat, laporan lagi pribadi, misalnya nah perangkat desa yang sering ditumpas nggak ada apa-apanya. Nah ini saya harapkan kinerja harus ditingkatkan. Yang utama kekompakan, ya kompak harus kompak. Pokoknya prihatin, nanti prihatinnya kompak, nanti yang kompak. Jadi nanti kinerja karena tugas kita adalah melayani masyarakat, pelayanan kita pelayanan yang prima. Tidak perlu panjang lebar karena sudah hadir di pelatihan narasumber dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kita butuh petuah-petuahnya ya untuk selamatan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak menjadi salah, tapi menjadi berkah untuk masyarakat desa Pandak khususnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaian arahan yang telah disampaikan Bapak Camat Batu Raden. Untuk selanjutnya pengarahan dari Kejaksaan Negeri Purwokerto yang pada siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Indra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Pak Camat, alhamdulillah Pak, ini kita sudah berada di sini tahap yang seperti ini. Tadi sudah diceritakan sedikit Pak. Kalau kita banyak ini sampai subuh nanti ceritanya sedikit tentang perjuangan beliau sampai pada akhirnya bisa mencapai di tahap yang seperti ini. Sebagian itu dari negara, dari aset milik desa. Memang apa yang nanti sudah diperjuangkan oleh para ibu dan kawan-kawan ini nanti akan menjadi ikatan hukum yang berkaitan dengan hukum, tetapi dalam ikatan kepercayaan baru dengan perjanjian. Namun demikian barangkali dalam teman-teman saya mengingatkan sedikit bahwa ikatan kepercayaan apapun kalau itu nanti kaitannya dengan keuangan negara atau aset negara dalam hal ini desa, itu juga tidak menutup kemungkinan bisa juga menyeberang ranah pidana, khususnya pidana korupsi. Jadi mohon nanti ke depan kalau untuk yang sudah berproses, saya yakin insya Allah prosesnya sudah dikawal sedemikian rupa. Kalau dulu tentang perjanjian kerjasama yang dulu kami sudah ada, kemudian akhirnya kemarin juga dengan kata yang kita bisa akhiri. Kemudian untuk perjanjian membuka negara ini juga saya yakin sudah dikomunikasikan sedemikian rupa, tadi sudah dikomunikasikan dengan bagian hukum, dengan bersama SPU, kemudian inspektorat juga. Insya Allah tapi saya juga sudah membaca tentang isi perjanjian secara besar juga bisa memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Sedikit barangkali Bapak Ibu sekalian menggambarkan bahwa mungkin Bapak Ibu nanti sudah bisa membayangkan yang dulu saja sudah dibayangkan ya akan seperti apa, tapi nyatanya belum terjadi. Nah inilah kenyataan yang harus dihadapi. Nah ini ke depan ada harapan yang besar, mudah-mudahan perjanjian yang baru yang akan ditandatangani bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah tentunya apa yang nanti akan bisa dikembangkan di tanah aset desa
pinjaman dana PEN, pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi COVID-19 ini. Ada ukuran dana pinjaman dana itu sebesar hampir 200 miliar, kurang lebih 199 miliar. Itu bebas Kabupaten Banyumas memiliki apa saja terserah dengan dana 199 miliar. Ini saya tambahkan yang lain ya, bebas. Tetapi kemudian Pak Bupati Banyumas waktu itu memutuskan untuk membuat objek wisata. Salah satunya yang kita sangat ikonik yaitu Menara Teratai, gitu ya. Salah satunya dibangun juga. Menara Teratai itu kurang lebih sekitar 70 miliar ya. Kemudian dibangun juga di Banyuwangi itu ada taman botani, kemudian taman botani ada kebun dan sebagainya. Itulah pengembangan objek wisata. Kalau dipikir ya, kenapa dibikin objek wisata ya? Kenapa nggak dibikin bagi sembako misalnya, bagi ke masyarakat atau dibuat untuk memperbaiki jalan yang rusak sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat? Kenapa dibuat objek wisata? Yang kalau dipikir tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Ternyata pemikirannya adalah luas ke depan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana ramainya dalam Soekarno di yang Menara Teratai itu dengan apa menjual kopi dan sebagainya. Kemudian juga ada penyewakan skuter dan sebagainya waktu ramai sekali. Nah, disitulah ekonomi masyarakat berkembang. Disitulah ekonomi masyarakat berkembang. Kemudian masyarakat Banyumas yang haus objek wisata, haus akan hiburan ke sana. Sekarang malam-malam luar biasa ramai, ada seperti pasar malam di sana. Dan menjadi pusat berkumpulnya sekarang di Menara Teratai. Belum yang lain, objek wisata yang lain seperti salah satunya adalah Taman Nasional Bang. Taman Nasional Bang. Kemudian Banyuwangi juga ditata lebih baik lagi. Nah, ini adalah dalam rangka meningkatkan perekonomian. Perekonomian tidak secara langsung, tetapi membuat beberapa titik pusat kota itu menjadi berkembang, menjadi roda fasilitas, bisa menjadikan fasilitas itu menjadi roda perekonomian yang baru. Jadi proyeksinya adalah untuk ada kesinambungan. Dan sekarang dalam Soekarno itu nantinya akan menjadi pusat perkantoran. Nah, ini juga saya contohkan itu, saya bawa ke Padang. Dalam arti apa? Objek wisata nanti akan mungkin insya Allah akan terbangun dalam waktu dekat. Itu tentu akan menambah gairah perekonomian di sekitarnya. Tadi juga Pak Kadek sudah menyampaikan bahwa nanti akan diprioritaskan sumber daya manusia yang ada di desa Padang. Kemudian itu masuk dalam ada juga perjanjian dengan PT Nah, ini tentunya akan membawa dampak positif untuk masyarakat. Dan setidak-tidaknya desa Padang yang sudah menjadi desa wisata akan terus menambah objek wisatanya sehingga lebih bisa melanjutkan nama desa Padang lagi di Banyumas maupun di luar Banyumas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ekses negatifnya apa? Dengan adanya pusat keramaian yang baru, yang saya yakin nanti juga akan besar, sangat besar. Ini tahap pertama hanya separuh lah, Pak. Hanya separuh. Ini bulan Januari separuh lagi kurang lebih sekitar. Kenapa? Ya separuh. Ini nanti ada sekitar 10 hektar yang akan dibangun di sana. Nah, ini tentunya jalur ini akan apa? Ekses negatif akan ada juga. Di mana ada dalam tanda kutip peradaban baru gitu ya, keramaian baru, pusat keramaian baru biasanya nanti sudah muncul potensi-potensi kejahatan. Nah, ini barangkali yang perlu diantisipasi bersama Pak Kades nanti. Ini mungkin masih beberapa kalau nanti sampai itu betul-betul sampai gitu ya. Tapi ini juga perlu diantisipasi. Peran masyarakat dengan semua saya kira sangat besar dalam menentukan atau dalam membawa suasana di lokasi nanti menjadi lebih kondusif. Saya teringat Bapak Ibu barangkali pernah mendengar FDI, Federal Biologi
senjata yang paling ampuh untuk melawan kejahatan adalah kerjasama. Bukan pistol gitu ya, senjata untuk menakut-nakuti para penjahat tidak. Tapi senjata yang paling ampuh untuk melawan kejahatan adalah kerjasama. Nah, kerjasama yang seperti apa yang kita harus lakukan? Gitu ya. Karena nantinya ketika objek kita sudah terbangun, tidak hanya perdagangan perekonomian pembelian di sana, tapi hati-hati potensi kejahatan juga bisa pembelian di sana. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sampai sudah ada objek kita baru, tapi juga para pengunjung pada tidak aman. Nah, kerjasama inilah yang kami harapkan bisa menjadi senjata paling ampuh untuk bisa melawan kejahatan. Kerjasama dari siapa? Kerjasama dari panjenengan semua, terutama dari masyarakat. Rasa memiliki terhadap semua aset-aset desa, khususnya yang akan dibangun oleh berdasarkan para perjanjian yang akan ditandatangani ini juga penting bagi kita semua. Ketika kita merasa memiliki, juga kita juga akan ikut menjaga. Jadi fungsi kita peran masyarakat sebagai fungsi kontrol, fungsi kontrol terhadap para pelaksana kegiatan di objek yang akan dibangun tempat wisata itu juga sangat penting. Peranan lain dengan mereka, dukungan dari mereka, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kades dan teman-teman, saya kira ini suatu perjuangan yang luar biasa dalam arti ini. Tapi Pak Kamal sudah mendukung bahwa saya tahu dari awal, walaupun saya tidak dari awal banget, tapi saya bisa tahu juga dia, tahu juga bagaimana sulitnya tadi Pak Kepala BPD sudah sampai mungkin dan sebagainya, itulah perjuangan yang dilakukan. Artinya barangkali memang terkesan lama gitu ya, tapi ketika sudah dimulai yakinlah bahwa nanti ada akhirnya. Kadang ada pelaksana-pelaksana yang ada kadang-kadang anak itu sebuah bisnis, banyak anak begini sudah prosesnya begini harus sampai lah, kadang-kadang seperti itu. Tapi alhamdulillah ini oleh Pak Kades dan teman-teman yang sudah terlibat semuanya, dan kita sebutkan satu persatu bisa dilaksanakan sedemikian rupa dengan terus berkonsultasi dengan Pak Kaman, dengan bagian hukum, supaya langkah-langkah yang diambil tidak menyalahi perjuangan perundang-undangan. Kemudian nanti ketika ini perjanjian sudah ditandatangani, barangkali konsistenitas gitu ya, konsisten dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang sebaik-baiknya juga menjadi hal yang nomor satu. Karena sebagaimana yang saya sampaikan bahwa memang dari sisi hukum ini adalah perjanjian keperdataan, tetapi bukan tidak mungkin ketika objeknya adalah berkaitan dengan kekayaan negara bisa menyeberang karena tidak bisa dilakukan. Panjenengan semua inilah yang menjadi fungsi kontrol yang paling efektif gitu ya, nantinya ke depan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Konsekuensi hukum yang logis secara hukum saya kira sudah dipahami oleh para pihak, sehingga nanti diharapkan dengan niat yang baik dan juga satu hal adalah disiplin, kedisiplinan yang tinggi. Saya kira Pak Kades tentang administrasi, kemudian dokumentasi nanti bisa dibuat atau disusun sedemikian rupa, dibantu oleh para perangkat desa, supaya kegiatan apapun yang dilaksanakan dilakukan ini terdokumentasi dengan baik, terarsip dengan baik, supaya nanti kemudian dari apabila kita tidak mengharapkan ini, tapi apabila ada permasalahan hukum, kadang-kadang yang sering terjadi itu apa? Dokumentasi administrasi yang agak kacau. Kadang-kadang ada tapi tidak disusun dengan baik, sehingga tidak bertemu dan sebagainya. Nah, dengan disiplin dalam administrasi, dokumentasi dan sebagainya, insya Allah apa yang sudah dilakukan dan mudah-mudahan juga apa yang sudah dilakukan dengan benar dan baik itu bisa terdokumentasi dengan baik, tidak bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
Saya kira itu Bapak Ibu sekalian bisa saya sampaikan. Artinya kita saya kira sama-sama sepakat bahwa apa yang sudah dilakukan itu betul-betul bersama sehingga layak atau patut kita betul bersama. Tentunya dengan fungsi kontrol, fungsi saling mengingatkan dari pandangan semua supaya negara kita berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan yang telah disampaikan oleh Bapak Enggar dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Afan dan Ibu Warta yang mengikuti pertemuan kita dalam pengembangan tenaga kesehatan anak desa. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan draft rancangan perjanjian sewa tanah kas desa antara pemerintah desa Pandak dengan Direktur PT Bumi Pandak Buana yang akan dibacakan oleh Bapak Sendes Pandak Purwokerto. Izin Bapak. Surat perjanjian nomor 01/SPC/Rumawi 12/2023 nomor 01/PPB/SPC/Rumawi 12/2023 tentang sewa tanah aset desa milik Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas antara pemerintah Desa Pandak dengan PT Bumi Pandak Buana, bahwa pada hari ini Senin tanggal 18 bulan Desember tahun 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Rasito, Kepala Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas nomor 141.1/1048 tahun 2019 tanggal 21 Juli 2023 yang berkedudukan di Sadewa nomor 1 Desa Pandak, dalam hal ini selaku jabatannya bertindak untuk dan atas nama pemerintah Desa Pandak, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak 1. 2. Yulianti Supriyadiningsih, Direktur PT Bumi Pandak Buana, berdasarkan akta notaris tentang pendirian perseroan terbatas PT Bumi Pandak Buana nomor 32 tanggal 14 September 2020 yang dibuat di hadapan notaris Arif Indra Setiadi SH MKN, akte perubahan nomor 3 tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan notaris Firman Iskandar SH MKN yang berkedudukan di Perumahan Taman Anggrek, Jalan Aranda 1, nomor 7B, Kelurahan Karanglesem, Kecamatan Purwokerto Selatan. Dalam hal ini, selaku jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bumi Pandak Buana. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak kedua. Pihak satu dan pihak kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 5. Peraturan Desa Pandak Kecamatan Baturaden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemanfaatan aset desa. 6. Musyawarah Desa tanggal 16 November tahun 2023 dengan berita acara nomor 10/PA/Lumawi 11/2023 tentang perubahan pemanfaatan tanah kas Desa Pandak dari bentuk bangun guna serah atau BGS menjadi sewa.
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pihak satu adalah pemegang kekuasaan pengelola aset dan pengguna barang milik Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas, berupa 5 bidang tanah total seluas 47.308 meter persegi yang berlokasi di Jalan Raya Baturanting, kilometer 7, Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1. Lokasi tanah blok 7, luas tanah 14.070 meter persegi. Nomor sertifikat persil hak pakai 004. Keadaan tanah dipergunakan untuk pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 2. Blok 7, luas 8.978 meter persegi. Nomor sertifikat hak pakai 0005. Keadaan tanah dipergunakan untuk pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini. 3. Blok 7, luas 10.870 meter persegi. Nomor sertifikat hak pakai 0008. Keadaan tanah dipergunakan untuk pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 4. Blok 7, seluas 11.990 meter persegi, sertifikat hak pakai 0009. Keadaan tanah pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan. 5. Blok 7, seluas 1.400 meter persegi, sertifikat hak pakai 00010. Penggunaan pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 2. Bahwa pihak kedua adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di perumahan Taman Anggrek, Jalan Aranda 1, nomor 7B, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Purwokerto Selatan, yang antara lain bergerak di bidang A. Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, B. Real estate, C. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenaga kerjaan, agen perjalanan dan agen penunjang lainnya, dan D. Kesenian, hiburan dan rekreasi yang berminat menyewa aset desa milik Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas tersebut pada angka 1. 3. Bahwa pihak kedua telah mengajukan surat nomor 03/PBB/Romawi 11/2023 tanggal 23 November tahun 2023 perihal permohonan sewa tanah, dan atas permohonan dimaksud Kepala Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan surat nomor 241/Romawi 12/2023 tanggal 27 November 2023 perihal persetujuan sewa. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian tentang sewa tanah aset Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Objek perjanjian sewa aset desa. Dalam kurung 1. Pihak 1 sebagai sepakat menyewakan kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua sepakat menyewa dari pihak 1 objek perjanjian sewa aset desa milik Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas berupa 5 bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Baturanting, kilometer 7, Desa Bandang, Kecamatan Baturanting, Kabupaten Banyumas, total seluas 47.308 meter persegi dengan rincian sebagai berikut. A. Sertifikat hak pakai nomor 0004 dengan keadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. B. Sertifikat hak pakai nomor 0005 luas sebagaimana tercantum dalam
dengan di atas keadaan tanah yang dipergunakan untuk pembangunan restoran dan wahana wisata dengan rincian penggunaan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak pakai yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. C. Sertifikat hak pakai nomor 008 dan seterusnya sampai dengan E. Rumawi dalam kurung 2, pihak 1 melalui perjanjian ini menjamin bahwa objek perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sedang dalam sengketa dan tidak dalam agunan maupun dibebani hak tanggungan dengan pihak ketiga. Pasal 2, jangka waktu sewa. 1. Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima oleh untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal 18 bulan Desember tahun 2023 dan berakhir pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. 2. Setelah jangka waktu tersebut berakhir dan pihak kedua bermaksud untuk memperpanjang, maka pihak kedua harus memberitahukan kepada pihak satu secara tertulis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini. 3. Syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan perihal perpanjangan sewa tanah dan atau mengubah bentuk pemanfaatan aset desa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditentukan dalam surat perjanjian baru. Pasal 3. Besaran sewa dan tata cara pembayaran. Besaran sewa objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan untuk keseluruhan sebesar Rp378.464.000 dengan rincian 8.000 meter persegi kali 47.308 meter persegi. 2. Pembayaran dilakukan secara tunai dengan cara transfer ke rekening kas desa Pandak dengan nomor rekening 3/003/26857/7 atas nama pemerintah desa Pandak di Bank Jateng Cabang Purwokerto sebelum perjanjian ini ditandatangani. 3. Apabila dilakukan perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 2, maka besaran sewa atas objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 akan dilakukan pembayaran kembali. Pasal 4. Peruntukan sewa. 1. Pihak kedua dalam memanfaatkan objek perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperuntukkan sebagai berikut. A. Sertifikat hak pakai nomor 004 dan seterusnya sampai dengan sertifikat hak pakai 0010. Garis merah dalam kurung 2, pihak kedua dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5. Hak dan kewajiban para pihak. 1. Pihak 1 dalam perjanjian ini berhak A. Mendapatkan uang sewa sesuai dengan pasal 3 selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 2. B. Melakukan teguran dan keberatan kepada pihak kedua apabila kegiatannya tidak sesuai dengan perjanjian ini. C. Menerima kembali objek sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 seperti dalam keadaan semula apabila perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang. 2. Pihak satu dalam perjanjian ini berkewajiban A. Menyediakan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dalam keadaan siap untuk dimanfaatkan oleh pihak kedua. Menyediakan area dalam objek sewa yang diperuntukkan guna mengembangkan potensi ekonomi lokal desa. D. Mengubah dan atau menghilangkan batas alam yang berfungsi sebagai batas antar desa dan atau kelurahan dan atau batas antar kecamatan. E. Memindahkan, mengubah dan atau menghilangkan tanda batas atau patok yang berfungsi sebagai batas antar bidang tanah pihak satu. F. Mengurangi dan atau menghilangkan sebagian dan atau seluruh fungsi seluruh saluran dan atau irigasi baik teknis maupun non teknis yang mengakibatkan ketersediaan air pada kawasan pertanian sekitarnya menjadi terganggu. Pasal 8. Keadaan memaksa garis miring force majeure. 1. Apabila terjadi keadaan memaksa force majeure dalam pelaksanaan perjanjian
perjanjian sewa ini, maka pihak kedua dibebaskan dari kewajibannya kecuali kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 huruf A. 2. Keadaan memaksa berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kesalahan para pihak serta terjadi tanpa diduga sebelumnya, seperti keadaan perang, bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, kerusuhan atau demonstrasi disertai kekerasan dan lain-lain yang mengakibatkan perjanjian yang dapat berakhir. Pasal 9. Berakhirnya perjanjian. 1. Perjanjian ini berakhir apabila A. Berakhirnya jangka waktu perjanjian. B. Dibatalkan secara sepihak oleh pihak satu apabila pihak kedua tidak mentaati kewajiban dan atau larangan yang diatur dalam perjanjian ini setelah diberikan surat peringatan, keberatan atau teguran terlebih dahulu dengan cara yang patut dan wajar. C. Keadaan memaksa berbayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 atau D. Ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Para pihak sepakat untuk menimbangi ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP Perdata. Pasal 10. Penyelesaian perselisihan. 1. Dalam hal terjadi perselisihan pendapat mengenai penafsiran dan atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila penyelesaian musyawarah tidak mendapat hasil, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum. Atas kesepakatan para pihak akan diatur dalam perubahan garis adendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 2. Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian pejabat dari salah satu atau kedua belah pihak. Pasal 12. Sanksi dan denda. 1. Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat teguran apabila A. Belum menyerahkan objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang disewa pada akhir berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan ketentuan pasal 2 dimaksud pada ayat 1 huruf B. Pasal 13. Penutup. Perjanjian ini dibuat dalam rangka 4 dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak dengan rincian sebagai berikut. A. Rangka pertama dan kedua bermain teret cukup masing-masing untuk pihak satu dan pihak kedua. B. Rangka ketiga dan keempat tanpa meterai untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas dan Camat Baturadin. C. Perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak di Desa Badak, Kecamatan Baturadin pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal surat perjanjian dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa Badak dari pihak satu dan Saudara Mastam sebagai saksi dari pihak kedua. Penandatangan pihak satu Kepala Desa Badak Kecamatan Baturadin Kasito, pihak kedua Direktur PT Bumi Pandak Buana Yulianti Supriyati Ningsih. Saksi-saksi: saksi 1 Sunarno, saksi 2 Mastam. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati perwakilan dari Kejaksaan, yang saya hormati dari Forkom Pincang Kabupaten Banyumas, saya hormati Pak Kades ini dan perangkatnya, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di ini, penandatanganan kesepakatan sewa antara PT Bumi Pandak Buana dengan desa. Saya hanya sebagai resak, saya hanya sebagai suami dari direksi. Saya mengantar ke sini supaya ini lancar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, saya tidak bisa memberikan banyak sambutan atau yang lain karena jujur bapak saya sekarang lagi keadaannya nggak baik. Jadi ini kita percepat aja ya Mas ya, karena bapak saya kondisinya lagi nggak baik, baru kecelakaan kemarin. Dan untuk selanjutnya penandatanganan perjanjian. Ini uang sudah disiapkan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan sewa tanah khas Desa Padat antara PT Bumi Padang Buana Ibu Yulianti Subriyati selaku direktur, dan nanti akan ditandatangani juga oleh beliau Bapak Kepala Desa Padat